Jadi sebelumnya kita harus tahu pengertian dari HIV/AIDS itu apa. Nah, jadi HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah suatu virus yang dapat menyebabkan AIDS. Nah, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi dan mudah terserang penyakit lainnya. Nah, sedangkan AIDS itu Acute Immunodeficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV tadi. Nah, virus HIV ini terdapat di sel darah putih yang ada di cairan vagina, cairan darah, air sperma, dan air susu ibu. Nah, tanda dan gejala orang yang terkena virus HIV/AIDS itu yang pertama itu ada penurunan berat badan lebih dari 100% dari berat badan semula. Dan yang kedua itu keringat malam. Yang ketiga itu diare kronis atau diare terus menerus. Dan yang keempat itu ada sariawan parah. Dan kelima itu kanker kulit. Dan yang keenam itu ada pembekakan kelenjar getah bening. Nah, HIV/AIDS itu tidak menular saat berpelukan atau bersalaman dan menggunakan alat makan bersama, tidak menular dari gigitan nyamuk, dan tidak menular dari batuk, bersin, dan air ludah. Bagaimana sih cara pengobatan HIV/AIDS? Nah, dari kasus HIV sampai sekarang, HIV/AIDS itu tidak ada yang dinyatakan sembuh, tetapi bisa dilakukan dengan pengobatan ARP atau antiretroviral. Nah, jenis obat ini yang dapat menghambat dan memperlambat perkembangan virus dan melindungi sistem kekebalan tubuh dan untuk mengurangi resiko penularan. Nah, untuk mencegah penularan HIV/AIDS dengan menggunakan alat kontrasepsi, kita lebih dulu harus tahu apa itu pengertian dari alat kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dan memiliki tanggal kadaluarsanya. Nah, cara pemakaiannya itu bisa digunakan sendiri, namun ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang harus dengan bantuan tenaga kesehatan. Nah, tujuan dan manfaat dari pemakaian alat kontrasepsi itu dimana ini adalah metode atau cara yang digunakan untuk mencegah kehamilan saat berhubungan seks. Nah, bagi orang yang aktif dalam secara seksual, alat kontrasepsi ini dapat bermanfaat untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi seperti kehamilan tidak terencana atau mengurangi penularan penyakit seksual seperti HIV. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam alat kontrasepsi. Jadi yang pertama itu ada pil kontrasepsi, di mana pil ini mengandung hormon wanita, sintesis estrogen dan progesteron. Nah, hormon dalam pil ini untuk mencegah ovarium wanita melepaskan sel telur, juga untuk mempersulit sperma untuk mencapai sel telur. Nah, pil ini diminum setiap hari selama 21 hari dan kemudian berhenti selama 7 hari lalu akan mengalami menstruasi kembali. Yang kedua itu ada kondom. Kondom menjadi salah satu alat untuk memisahkan sperma dengan sel telur. Nah, di mana ini ada dua jenis kondom, yakni untuk pria digunakan pada penis dan untuk wanita digunakan di dalam vagina. Nah, kondom biasanya itu berbahan latex atau seperti karet yang sangat tipis. Nah, jika digunakan secara benar, kondom melindungi dari terjadinya kehamilan dan infeksi menular HIV/AIDS. Yang ketiga itu intrauterine device atau IUD, di mana ini adalah perangkat plastik dan tembaga dengan bentuk T kecil. Nah, yang dimasukkan ke dalam vagina atau rahim oleh dokter. Nah, di mana alat kontrasepsi ini dapat mencegah telur yang dibuahi di dalam lahir. Lalu IUD ini dapat bertahan di dalam rahim itu selama 10 tahun. Yang keempat itu ada cincin vagina, di mana alat ini berbentuk cincin plastik kecil dan lembut. Nah, itu ditempatkan di dalam vagina, di mana cincin vagina ini memiliki tinggi sekitar 4 mm dan diameternya itu 5,5 cm. Nah, alat ini bisa digunakan selama 21 hari dan setelah itu harus dibuang atau diganti
dengan yang baru untuk 21 hari ke depannya. Nah, jadi alat kontrasepsi yang paling efektif itu untuk yang tertular atau terkena infeksi HIV/AIDS itu adalah kondom, dimana itu kondom itu yang paling efektif dan yang benar. Jika seorang tersebut menggunakannya dengan benar, maka penggunaan kondom itu dapat mencegah penularan terhadap atau kepada orang lain. Sekian dari video saya, sekiranya apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.